uang dolar kamu sama saya? Kamu yakin uang dolar kamu sama saya? Kontrol lu. Udah kebanyakan celup sana sini, jangan sampai punya penyakit kelamin ya. Makanya gue nggak mau sama lu lagi, jijik. Aku sayang sama diriku guys, aku nggak mau tertular virus. Lihat aja badannya kurus banget. Iya, apologet abal-abal, apologet apolosek. Nama Bang RK itu adalah pemberian saya. Saya minta hapus, jangan pakai. Masalah saya nggak punya keturunan dari si Eta, Tuhan belum berkehendak. Ya, 10 tahun saya berumah tangga sama si RK, memang kami nggak punya keturunan guys. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Ketika saya tahu kamu juga nggak bisa kasih keturunan buat saya, emangnya saya langsung selingkuh gitu? Penyesalan terbesar aku adalah mengenal si RK dan menikah dengan dia. Nih, uang dolar dan emas-emas. Sabar. Uang dolar dan emas-emas semua nggak ada apapun sama RK. Sama RK, padahal hasil jadi RK katanya. Nah, ini ada lagi yang baru ya. RK, kata kamu uang dolar kamu sama saya. Kamu yakin uang dolar kamu sama saya? Yakin kamu uang dolar kamu sama saya? Emang kamu punya dolar ya? Guys, tahu nggak sih, dia tuh orangnya halusinasi tingkat dewa. Gue udah bilang, dia aja bilang udah pernah ketemu malaikat. Pikir, perlu aku spill yang dia bilang dia ketemu malaikat. Ketemu malaikat guys, malaikat. Ya, dia bilang dia ketemu malaikat. Malaikat mana? Halu tingkat dewa. Dikit lagi dia ini cuman aku belum dengar aja dia bilang aku lontai ya. Jadi kalau nanti di antara kalian ada yang DM bilang, oh iya Rosi itu bekas lontai, ini sudah omong duluan, karena akan dia lakukan. Udah bilang, orang tuanya aja udah capek sama kelakuan anaknya. Udah capek ya. Orang tuanya juga hampir dibun-bun, percaya enggak? Orang tuanya hampir dibun-bun sama dia, karena gini, kelihatan waras tapi gini. Naik, ada si RK atau kerucuk-kerucuknya di bawah naik. Klarifikasi ke saya. Kalau kamu bilang, kamu gak pernah ngomong, saya itu salah paham, saya gak pernah bilang Rosi ada istrinya 4. Doi kamu telepon saya. Ya, doi kamu telepon saya, orang tua kamu udah saya DM, gak bisa jawab apa-apa. Orang tua kamu hanya diam, ya. Orang tua kamu hanya diam ketika saya konfirmasi. Saya bilang, kenapa bapak sama mama tebar hoak di kampung, bilang saya nikah 4 kali. Nggak dibales, hanya diam. Sadar orang tuanya, oh gua ditipu anak sendiri. Dasar laki-laki penyakitan. Kontrol lu. Udah kebanyakan celup sana sini, jangan sampai punya penyakit kelamin ya. Makanya gua nggak mau sama lu lagi, jijik. Aku sayang sama diriku guys, aku nggak mau tertular virus. Nggak mau. Lihat aja badannya kurus banget. Ya, saya kayak gini nggak ada yang hasut saya, nggak ada. Ini murni karena saya dihubungin keluarga kamu, nanya ke saya, Rosi benar kau udah nikah 4 kali? Kami semua di kampung merasa dibohongi kalau Rosi benar-benar nikah 4 kali. Tahu dari siapa? Dari si ini, dari si kucuk. Dasar laki-laki NPD. Satu hal ya, RK, lu jangan transfer si Tatan ya. Gua nggak sudi nerima uang lu. Stop lu transfer anak gua. Lu transfer cepet kayak gitu, anjir masih sanggup gua ngasih anak gua jajan. Lu hidupin aja tuh perempuan simpanan kau tuh. Hidupin. Ya, hidupin tuh selingkuhan kamu, biayain dia. Mana si Pio, suruh naik dia. Saya nggak pernah takut yang namanya Pio kah, siapa kah, suruh kesini. Saya tunggu. Yang kalian bisa kontak si Pio, hubungin.
Suruh kesini. Kan karena si Pio tuh membela mati si RK kan. Suruh kesini. Mau ketemuan sama saya langsung. Dia di Tangerang kan. Si Pio di Tangerang. Asal si Pio bilang mau ketemu sama saya ketemu dia. Berani nggak? Kalau nggak berani takut. Besok dia bilang mau ketemu dengan saya jabanin si Pio. Asal ada yang tahu alamatnya. Karena apa? Si Pio ini juga pendukung CRK. Pasti nggak berani. Cuman laki-laki, cuman jenis kelaminnya doang laki-laki. Kalau gua mah berani meskipun gua cewek. Si RK aja ke Kupang gua samperin kok. Iya, apologet abal-abal, apologet apolosek. Mau-maunya ditolol-tololin sama si RK, tapi yang ditololinnya juga mau ditololin. Gue berani. Lu mau bongkar aib gue apa silakan. Lu mau bilang gue mantan apa, mantan serah. Yang penting satu, setelah saya menikah dengan kamu 3 tahun, 4 tahun ini, sebutkan satu saja pelanggaran saya dalam perkawinan. Jangan ngomongin yang Rosi masih hidup sendiri, jangan ya. Jangan deh, jangan. Jangan. Kalau lu ngomongin gue yang tentang Rosi itu kan dulu kayak gini, pernah selingkuh juga. Tapi gue udah nikah sama lu belum? Gue belum nikah sama lu. Belum nikah sama lu. Ngomongin yang udah nikah sama lu, gue pernah nggak mencoreng perkawinan? Gue hidup susah di Maumere, makan nggak makan, ya. Megang tai babi setiap hari, ya. Itu saya lakukan loh. Saya di Bandung gak kekurangan guys. Tapi saya ikut dia ke kampung sana. Hidup susah, cari uang 50.000 aja susah. Gak apa-apa. Tapi apa? Setelah dia punya nama, apa yang dia lakukan? Dia selingkuh. Dan satu hal, guys, kalian record ini. Record ya. Udah, sudah kalian record. Nama Bang RK itu adalah pemberian saya. Saya minta hapus, jangan pakai. Nama Bang RK itu nama yang saya kasih. Hapus, jangan dipakai. Jangan pakai nama Bang RK karena Bang RK itu saya yang kasih. Hapus. Kemarin kamu bikin nama kamu Bang Roes kan? Karena nggak hoki, kamu ganti lagi Bang RK. Ganti karena itu saya yang kasih nama itu. Ganti. Kalian record guys. Nama Bang RK itu saya yang kasih. RK itu artinya roti kehidupan. Kamu tanya saat itu, nama apa ya yang bagus buat akun saya? Saya bilang bikin aja roti kehidupan. Tapi kamu singkat menjadi RK. Ganti. Kalau kamu udah benci sama orangnya, kamu udah muak sama saya, minimal nama yang saya kasih kamu juga ganti. Saya nggak mau tahu. Saya nggak sudi, kamu cari aja nama-nama yang lain. Karena kalau ada nama Bang RK berarti kamu masih cinta sama saya. Ya. Kenapa kamu nggak sanggup mengganti nama Bang RK? Karena apa? Udah melekat. Mau kamu ganti jadi Mikael, orang tuh tetap panggil kamu Bang RK. Sebegitu powernya seorang Rosi. Saya memang tidak bisa. Saya ini di belakang kamu. Saya memang nggak bisa kasih kamu apa-apa. Hanya bentuk perhatian. Tapi itu pun kamu tiadakan. Laki-laki tidak tahu diuntung. Laki-laki NPD, laki-laki sakit jiwa, laki-laki halu. Lu sakit jiwa, lu tanpa duit lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Lu kalau nggak ada uang tuh uring-uringan di rumah guys dia. Kalau nggak ada uang uring-uringan, mulai tuh gila sembarang, marah-marah sembarang. Mulai tuh. Ada-ada aja tinggal laku dia kalau nggak ada duit. Makanya segala cara akan dihasilkan RK untuk duit. Udah bilang, lu stop ngejelek-jelekin gua, stop, ya. Mau spill apa spill? Mau bilang apa? Oh, Rosi juga dulu pernah selingkuh. Gue selingkuh pas udah nikah sama lu nggak? Gue lagi hidup sendiri. Gue hidup sendiri. Lu yang mengemis-ngemis cinta ke gue, lu tuh gue tolak anjir. Ya, roti kehidupan itu saya yang kasih nama dan sampai sekarang dia pakai karena apa? Berhasil dia naik pakai nama itu. Kemarin kan dia ganti jadi Bang Roes. Tapi nggak bisa dia ganti lagi sama Bang RK. Ganti dong namanya. Jangan pakai nama yang saya kasih. Cari yang lain. Air kehidupan kan ada. Apalagi? Atau ini, Umekos 221. Itu kan lebih gampang diingat ya. Umekos 221. Bener nggak? Lebih gampang diingat. Atau KTP saya
saya lajang. Itu gampang diingat. Lebih gampang diingat. Pakai nama itu aja, Umekos atau Priska kah. Jangan pakai nama Bang RK dong, itu nama yang Rosi asli. Ganti dong. Masa kamu cari uang, maksudnya dapat gift pakai nama dari Rosi tapi ngehidupin Priska? Ya. Kamu pikir kalau kamu udah gak ngasih uang sama saya akan mati di sini? Saya tahu penghasilan TikTok kamu tuh besar, tahu. Tapi kalau saya gila uang, nggak akan mungkin kamu saya viralin. Tapi karena saya punya prinsip, uang bukan segalanya buat saya bongkar kebusukan kamu. Saya bongkar penipuan kamu. Naik kamu, saya tahu kamu nonton di bawah. Aduh, nggak si RK-nya, nggak circle-circle-nya penakut semua. Buka blokiran saya biar saya bisa naik di roomnya kamu. Kenapa kalau giliran penonton saya 30 pas saya lagi live nyanyi begini? Kamu ada nonton pakai akun Bang RK begini foto profilnya? Kenapa giliran kamu saya tantangin kamu gak mau naik? Pecundang? Laki-laki mau kondo? Silau lu. Silau. RK kamu denger ya. Banyak orang yang berhasil di sosial media ya. Maaf, kok Mike, aku tetap harus ngomong kok karena aku punya keluarga di sini. Dengerin ya, banyak orang yang berhasil di sosial media tapi nggak kayak lu, ya, nggak kayak lu, star syndrome, tahu? Ya, saya juga masih manusia, saya bukan malaikat yang bisa tahan aja di fitnah tiap hari, enggak. Saya manusia biasa. Saya bisa marah, saya bisa ketawa, saya bisa nangis, saya bisa ngelawan, ya. Dengan semua pitnahan kamu, saya udah bilang segala sesuatu yang kamu omong tentang saya kalau benar saya akan diam. Tapi kalau jatuhnya udah fitnahan, apalagi menyangkut nama baik keluarga saya, kena kamu, saya kejar sampai kemanapun. Ini anak saya, sini, nggak sini mama ngomong, nggak dengerin mama ngomong. Ini anak saya, Jojo bener nggak mama nikah 4 kali? Enggak. Nih ngomong. Enggak pernah. Tahu nggak? Anak-anak saya bilang, Ma, kenapa ya si bapak kok kayak gitu? Kenapa ya si bapak kok fitnah mama kayak gitu? Kok tega sih bapak kayak gitu? Kecewa guys. Itu mereka tiga-tiganya anak sambung si RK. Ya. Tapi apa? Dia beli sepatu buat anak saya. Dia kasih uang untuk anak saya. Dia spill, dia omongin sama seluruh dunia. Buat apa? Kata bangsat. Jangan sampai saya datang ke Kupang nyamperin kamu ya. Jangan pancing otak gila saya. Saya datang ke Kupang lagi, saya hajar kamu di sana. Kamu pikir hal yang susah buat saya datang ke Kupang? Gampang. Kamu masih tebar fitnah tentang saya dan keluarga saya. Ya. Saya samperin kamu ke Kupang. Kamu pikir hal yang susah buat seorang Rosi mencari tahu kamu di mana? Hei, kamu pergi dari rumah 2 kali, saya tahu kamu di mana. Ya. Saya udah diam-diam selama ini ya. Perselingkuhan kamu bukan sekali 2 kali. Manusia munafik. Apa kamu bilang? Kita kembalikan nama baik saya. Bilang aja kalau kemarin tuh di Kupang itu rekayasa. Tuh, otak picik dia. Saya nunggu dia. Saya nunggu si RK. Ada yang bisa menghubungi si RK, suruh ke sini. Paling tidak si Pioka, siapakah moderatornya, suruh ke sini naik. Mau ketemu sama saya, ketemu besok saya berangkat. Gak bisa ini dibiarin cuma kalau di TikTok aja pasti aja kayak gini terus. Saya samperin. Bisa-bisanya kamu yang menyakiti saya, kamu tebar hoax. Aku gak bisa hidup dengan Rosi karena gak punya keturunan.
laki-laki model kamu punya keturunan. Saya lebih bersyukur nggak punya keturunan dari kamu, karena ketika saya punya keturunan, kamu perlakukan saya seperti ini, saya bisa gila masuk RSJ. Jadi Tuhan tuh tahu mana yang terbaik buat saya. Ingat kamu tuh dari mana? Penjual sayur. Bangga banget kamu pakai mobil kreditan itu. Mana si Pio, suruh ke sini. Coba, jangan cuma berani nge-DM saya, si Beautiful Island, naik semua ke sini. Pasukan RK, saya kasih tempat di sini. Naik. Apa? Ada yang bilang apa? Ya, saya ada ya betul, Kakak Nandui. Saya ada bukti, saya punya anak 3. Yang disuruh berobat tuh siapa? Dia. Bukan saya. Kalau saya dinyatakan bagus, saya nggak ada masalah apa-apa. Ya kalau nggak ada CRK, siapa kek pembela dia yang setiap hari bacot di roomnya dia tuh. Kalau mau ngimbangin informasi dari saya, imbangin dengan hal yang benar. Jangan karena saya bilang kamu selingkuh, tiba-tiba kamu bilang saya nikah 4 kali, kan botol. Kamu pikir kamu nggak nafkahin saya metong gitu di sini? Atau langsung saya kayak kejang-kejang gitu? Mimpi. Sebelum kamu menghidupi saya lebih dulu menghidupi kamu. Paham? Sebelum kamu menghidupi saya lebih dulu menghidupi kamu berbulan-bulan. Gak ada yang berani naik, guys. Gak ada. Biasanya ya kalau saya live nyanyi ya. Saya minum air dulu ya. Biasanya kalau saya live nyanyi yang nonton saya cuma 60, 50, itu tuh semua pasukan CRK semua di bawah nonton. Kenapa giliran kayak gini hilang semua? Woi, akunnya mana? Naik sini pecundang. Pertanggungjawabkan ucapan kamu ke saya. Ya. Nyamperin kamu aja saya ke Kupang berani kok. Saya nggak takut. Jangan sampai terjadi live 2 kali di sana nanti. Atau kalian mau guys, saya live 2 kali di sana. Saya nggak suka ngegosip kayak istri saya. Saya nggak naikin siapa-siapa ya di sini. Thank you ya teman-teman ya. Nama baik saya sudah kembali, penonton saya sudah naik. Oh, dasar manusia Tarsumba. Pokoknya kalian sudah record ya guys ya. Nama Bang RK itu adalah pemberian dari Rosi. Saya minta dengan hormat 1 kali 24 jam ganti nama itu. Saya nggak sudi nama pemberian saya kamu pakai. Paham kamu? Ganti. Kalau kamu masih pakai berarti kamu nggak tahu malu. Berarti RK nggak tahu malu guys. Nggak tahu malu kalau dia masih pakai nama saya. Nama yang saya kasih. Itu nama saya yang kasih. Suruh dia ganti. Saya nggak sudi nama yang saya kasih dia pakai. Nggak sudi saya. Suruh dia ganti. Pakai nama apa kayak Umekos 221 ke atau apa KTP saya lajang ke, ganti saya nggak sudi. Ganti. Dan stop kamu transfer uang yang nggak seberapa itu ke anak saya, stop. Jangan pernah kamu transfer lagi, ya. Nanti kamu spill lagi, setan. Ngasih nggak seberapa, di spillnya sampai 7 hari 7 malam lu. Dasar laki-laki nggak bertanggung jawab. Nggak ada guys. Mau dinaikin nggak ada. Dijualin semua barang-barang di rumah. Wey, itu duit jatah gua, lu kasih gua beli barang, ya. Terus, ya. Kan lu bilang tuh di chat-chatan, aku tidak akan pernah pulang lagi ke Maumere. Terus menurut lo, gue pulang ke Bandung, barang itu akan membusuk? Pakai otak. Mending diduitin. Dijual, bener nggak? Kalau kalian jadi saya, laki lu kabur nih, kabur. Pas kaburnya juga kita nggak tahu dia kabur begitu aja guys, dia kabur. Terus kalian juga tinggal di luar kota, kalian memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua kalian. Ada barang nih di rumah. Otak cerdas kalian akan biarkan barang itu membusuk atau kalian jual? Saya tanya dulu. Saya tanya kalian, bagus kalian jual atau kalian jadikan uang? Kalian jual atau jadikan uang? Coba typing teman-teman.
Karena jadi duit. Ya, karena jadi duit. Kecuali kalau saya menjual barang bapak mamahnya, itu salah. Itu saya siap-siap masuk penjara karena menjual barang bukan punya saya. Bener nggak? Saya pantau live kamu dari kemarin. Oh, tak catat nih poin-poinnya apa aja. Tapi saya punya teman-teman yang baik-baik. Tahan teh, tahan, jangan di ini, tahan. Tapi makin kesini makin gila dia, guys, fitnah gua. Lah gua juga punya keluarga. Kayak tadi malam keluarga gua datang nanya, itu tuh bener gak sih beritanya? Kok kamu diam aja? Minimal klarifikasi. Ya juga ya. Apa? Setelah saya live ini kamu mau tangkis live saya pakai apa? Mau pakai? Dia itu pinter, guys. Setelah saya live kayak gini, nanti dia akan ada framingan. Itu udah mulai buat tuh tipuan-tipuan. Kalau kalian percaya, bodoh. Karena kalau saya pribadi, saya bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya dari A sampai Z. Kalau dia tidak, kebohongan yang satu akan ditutup dengan kebohongan yang lain. Karena apa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, kebohongan semua. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, kalau orang Batak bilang, kebohongan semua. Karena apa? Sudah terbiasa bohong. Dia tuh kayak begini. Kita lihat nih dia nyuri. Ih, kamu nyuri ya? Enggak, aku nggak nyuri. Nah, itu dia modelnya begitu. Kayak waktu di kafe. Udah ketahuan selingkuh? Tidak, saya tidak selingkuh. Guys, kami cuma teman. Kami ini lagi ketemu aja. Penipu. Masalah saya nggak punya keturunan dari si Eta, Tuhan belum berkehendak. Ya, 10 tahun saya berumah tangga sama si RK, memang kami nggak punya keturunan, guys. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Tapi kalau si RK ngeributin keturunan dari saya, istri kamu yang pertama aja kamu tinggalin dalam keadaan hamil besar. Kamu tipu saya, kamu bilang kamu udah cerai. Jadi masalah istri yang, kalau ada yang bilang gini ya, kan ada yang bilang nge-DM saya kayak begini, oh lu kualat katanya, ini mah karma dari istri pertama, karena lu udah selingkuh sama si RK. Sejujurnya saya nggak tahu kalau si RK masih hubungan suami istri dengan si Desi itu. Karena menurut pengakuan dia sudah bercerai. Bahkan keluarga saya pun meminta buktinya, mana kalau kamu udah bercerai sama Desi. Tapi apa dia bilang? Sudah dirobek. Sudah dirobek katanya. Masuk di akal nggak? Sampai saya dibawa ke Maumere. Di Maumere itulah saya tahu bahwa dia belum cerai sama Desi, karena si Desi itu telepon mertua saya. Jadi nggak usah, lu RK nggak usah ngeributin keturunan dari gua. Anak lu aja si Grace cari. Lu bilang si Desi ada di Palembang, tidak, dia ada di Jawa. Dia nggak di Palembang. Saya udah bilang, penipuan kamu semua akan terungkap. Saya nggak pernah mencari tahu, tapi semuanya ngasih tahu ke saya. Kalian mau bilang, kenapa sih masalah rumah tangga diumbar-umbar? Ya nggak apa-apa. Biar tahu aja semua orang. Kalau apologet seperti dia nggak cocok jadi panutan. Udah nikah aja kamu nggak pernah kan memperbaharui KTP kamu menjadi menikah gitu? Nggak mau, karena dia pengennya lajang terus. Karena kalau status KTP-nya sudah menikah, dia nggak bisa selingkuh, guys. Mana ini pasukannya si RK? Biasanya rame kalau saya live, kalau penonton saya 30-40, di bawah pada gredet semuanya. Kok sekarang kenapa giliran saya tantangin, pertanggungjawabkan ucapan kamu? Saya bisa loh naikin orang-orang yang ada di kampung, udah sepakat loh untuk naikin mereka kalau mereka butuh speak up ya. Mempertanggungjawabkan semuanya. Saya kasih tahu sama kamu, Mikael. Kamu cuma bisa
menang berkoar-koar di TikTok. Karena di TikTok ini gak ada orang nyata. Tapi coba kamu ngomong di orang kampung, perlu saya naikin. Di sini doi kamu, terus yang lain-lain perlu. Iya, Tessa tahu semua tentang si Priska, tentang si RK tahu semua. Itu cuma karena di TikTok aja guys, berani berkoar-koar ngejelek-jelekin saya. Tapi coba di dunia nyata, makanya nggak pernah berani dia pulang ke Maumere. Nggak berani dia pulang ke Maumere. Karena apa? Sanksi sosial. Ya. Orang tua kandungnya aja udah angkat tangan sama dia mah kelakuannya, ya. Sama abang kandungnya aja nggak akur, sama udahlah, nanti kalau saya omongin semua kaget kalian. Mana? Nggak ada, ini tumben pada kemana semua, nggak mungkin dong. Sok-sokan bilang istri suaminya 4. Kamu yang hancurin perkawinan. Coba bayangkan ya, dia kan seorang apologet ya. Sumpah nikah itu yang di hadapan altar itu, dia kan seorang apologet. Dia tidak mengerti kah arti sumpah itu? Dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, itu nggak dipraktekin. Iya, betul. Pada nggak berani naik karena apa? Yang ditabur hoax. Kalau saya, nih kalian mau nggak suka dengan bibir saya ini yang ngomongnya cerewet, terserah. Saya nggak suruh kalian supaya suka. Kalau nggak suka blokir aja, keluar dari live saya. Saya nggak penting juga. Dan saya juga punya hak untuk ngomong. Coba kalau berani naik di sini. Nggak berani karena apa? Hoax. Kalau saya, karena saya tahu yang dia tebar hoax, saya berani ngomong. Paling nonton pakai akun yang pengikutnya 10, 20. Gue udah bilang ya, aku tuh udah diem, udahlah diem, dia sibuk dengan dia punya. Tiba-tiba muncul nih. Coba guys, aku nanya ya, siapa tahu aku salah ya. Aku nanya siapa tahu aku salah. Rumah itu kan rumah aku sama rumah RK ya. Memang dibangun dibangun di lahan orang tua dia. Ya, jadi tanahnya punya orang tua dia, guys. Tanahnya punya orang tua dia. Tapi didobrak gitu sama mereka. Itu sebenarnya itu melanggar nggak sih sebenarnya? Apa boleh kayak begitu rumah kita didobrak orang? Sekalipun orang tua dia. Nggak boleh kan sebenarnya kan? Boleh. Mereka dobrak guys, ganti kuncinya. Diganti kuncinya, diganti sama mereka. Jadi kuncinya, aku bawa kunci rumah nih ke Bandung. Aku bawa dong kunci rumah aku ke Bandung. Ya, aku bawa kunci rumahku ke Bandung. Karena si RK kan bilang dia nggak akan pernah pulang lagi ke Maumere. Ada kok bukti chatnya yang dia bilang saya nggak akan pernah pulang lagi ke rumah itu. Ada. Ya udahlah, dalam hati aku ya udah aku bawa pulang aja lah kunci ini ke rumah. Ya kan? Kalaupun misalnya boleh didobrak, minimal DM saya dong. Ros, ini rumahnya boleh ya kita dobrak atau kita bongkar ya karena kuncinya kamu bawa kan. Maksudnya hargai aku loh. Hargai aku gitu loh yang tinggal di situ. Bukan kamu asal main dobrak-dobrak ganti kunci. Dan aku pasti bilang, ayo oke silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan dobrak aja. Karena kuncinya memang ada di saya. Tapi ini main masuk-masuk dobrak sembarangan kan nggak boleh. Itu kan tempat tinggal sama dia, meskipun itu lahan orang tuanya. Tapi kan ada etikanya guys. Ada tata keramanya. Hargai saya juga dong sebagai menantu. Silakan, nggak apa-apa kalau mau didobrak. Memang kunci rumah saya bawa. Tapi minimal DM saya, kan ada nomor handphone saya. Bilang, Ros ini rumahnya kan dikunci. Boleh ya kita buka karena kita mau ganti kunci rumahnya. Nggak apa-apa ya. Saya pun akan bilang, oh ya nggak apa-apa Pak, silakan aja. Saling menghargai itu apa susahnya? Harus ada etika dong, apalagi kamu orang beragama, kamu orang mengerti, kamu tahu aturan. Aku tuh cuma tamatan SMA guys. Keluarga mereka kan sekolahnya tinggi-tinggi, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Masa nggak ada etika? Tanya dong ke saya. Boleh ya? Kita mau masuk. Tapi dikunci. Kalau kita ganti kuncinya boleh.
Saya pun pasti akan menjawab silakan aja. Memang salah saya bawa kunci, tapi nggak salah-salah juga karena itu kan rumah saya sama si RK. Dan rumah itu kan donasi. Ya. Rumah itu donasi. Itu bukan jerih payah RK, bukan. Rumah itu donasi. Tahu arti donasi? Orang sumbang. Jadi kamu nggak bisa mengklaim itu rumah saya, jerih payah saya. Oke, kalau mobil itu silakan aja, gue juga males karena kreditan. Kamu nggak jelek-jelekin saya di TikTok, tapi fitnahan kamu semuanya kena keluar di saya. Semua orang lapor saya. Buktinya lengkap semua. Apa yang kamu fitnah tentang saya? Emangnya emas kamu yang mana yang saya bawa lari, Mikael? Emas yang mana? Emas yang mana? Emang kamu sesultan itu punya emas? Dolar yang mana? Dolar yang mana yang saya bawa lari? Emang kamu sesultan itu punya dolar? Nih, denger ya guys. Sedikit lagi, dia pasti bilang saya ini lontai. Percaya sama saya. Mana, berani naik nggak? Suruh dong moderatornya kesini. Gimana sih kok biasanya anteng di bawah nontonin saya? Kok tiba-tiba ini hilang semua, lenyap di telan bumi, nggak ada nih? Tuh. Mental tempe sih. Mikir, kamu tuh dulu siapa? Gembel. Gak punya apa-apa. Saya yang hidupin kamu di Bandung. Berbulan-bulan. Lu gak bawa apa-apa. Segembel itu. Karena lu udah bilang, aku datang ke Bandung tapi aku gak punya apa-apa ya. Ya udah gak apa-apa, bawa cinta aja. Bawa cinta aja. Soalnya uang aku semuanya udah di sama nih guys, fitnahannya ke gua. Soalnya uang aku udah dibawa sama mantan istri aku. Sama. Nah sekarang dia juga ngomong gitu. Dia lu nandar lu gak usah ikutan. Diam di bawah. Waktu RK tinggalin istri pertamanya, sama ceritanya kayak gitu. Iya, uang aku juga dibawa lari sama istri aku, ATM aku semuanya sama dia. Sama. Nah sekarang juga berlaku hal yang sama terhadap saya. Dia bilang, iya uang saya semuanya dibawa sama Rosi. Nanti terjadi lagi sama istri yang ketiga begitu. Gak tahu gue mah lagu-laguan si RK ya. Sampai gerah. Emosi gue guys. Maksudnya hidupku tuh sudahlah kamu yang menyakiti perasaan saya, kamu yang berkhianat. Kamu yang udah menghancurkan perkawinan ini, hidup lagi baik-baik aja semuanya. Kamu yang hancurkan perkawinan, tiba-tiba sekarang kamu fitnah saya lagi. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih, kucluk? Emang kamu pikir saya akan diam terus? Ada saatnya saya diam, ada saatnya saya ngomong. Bodoh amat lah kalau NPD itu nggak boleh ditanggepin ya. Gua tanggepin malam ini. Sama kan cerita yang kamu bawa dulu juga gitu. Iya, istri pertama aku itu bawa lari uang aku. Dia itu lebih parah guys. Istri yang pertama malah dia bilang nyuci piring di kamar. Baru ingat. Istri yang pertama dia bilang ke aku apa? Gimana aku nggak ninggalin dia? Dia nyuci piring aja di kamar katanya. Tapi ya guys, bodohnya aku ya. Emang bodohnya aku ya. Akunya iya lagi. Aku bilang gini, masa sih istri kamu nyuci piring di kamar? Jangankan nyuci, mandi aja katanya di kamar. Terus aku bilang gini, saat itu ya guys, mikir kan, oh ya iyalah pantesan lah. Kalau istrinya kayak gitu, pantesan si RK kabur gitu. Tapi sekarang gue yang alamin. Gue yang ngalamin fitnah kayak begitu. Bukan di kamar mandi, di kamar tidur kak. Kamu bilang uang kamu dibawa lari semua sama istri pertama kamu. Sekarang juga kamu bilang, saya bawa lari emas kamu. Jangan mimpi, bangun. Emas yang mana, setan? Berapa kilo saya bawa emas kamu? Berapa kilo emas lu gua bawa? RK, kucluk. Gaya lu sosok berwibawa. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah mendukung saya. Dukung tuh tukang selingkuh. Dukung. Pokoknya kalian kasih tahu sama dia guys.
Nama Bang RK itu ganti. Saya nggak sudi nama pemberian saya masih dia pakai di live-nya dia. Suruh ganti. Tapi ngomong-ngomong guys, saya berhak nggak sih bilang kayak gitu? Itu kan nama saya yang kasih, ya kan? Nama itu saya yang kasih. Terus saya ganti, saya suruh ganti karena itu nama pemberian dari saya. 74 kilogram, 74 kilogram jigong lu. Itu nama pemberian saya. Saya yang kasih nama itu. Kemarin sempat dia ganti menjadi nama Bang Roes kan, Bang Roes. Tapi nggak sehoki nama Bang RK, dia ganti lagi jadi Bang RK. Ganti, aku nggak mau tahu ganti nama itu. Ganti, saya nggak mau tahu. Lu mikir, lu sama circle lu mikir ganti ke jadi apa, kayak jadi Umekos kah, jadi apa? Ganti, ganti. Jangan pakai nama Bang RK, saya nggak mau tahu. Ganti nama itu. Bila perlu teman-teman di live-nya dia, kalian suruh ganti nama itu. Bilang Rosi suruh ganti nama Bang RK karena itu nama pemberian dari saya. Ya, ganti jadi Mistika juga nggak apa-apa. Aja lu. Ganti kalau udah nggak sudi dengan orangnya, kalau udah nggak hidup dengan orangnya, jangan pakai namanya. Seperti yang kamu bilang, tahu malu, punya urat malu kan? Tahu malu, ganti. Suruh selingkuhan kamu itu si Favilia itu, si Clara, ya, Clara alias Sei, alias Favilia, alias wanitaku, alias Bella Alma, suruh dia yang suruh pakai cari nama kamu, si perempuan dukun itu, ya, Favilia si perempuan dukun, yang semakin memperkeruh keadaan ini, ganti. Favilia, kamu mau ketemu dengan saya bisa ketemu sama kamu, saya nggak takut. Ketemu kamu sama saya, ya. Wanita dukun. Kalian tahu, di balik CRK ada satu perempuan yang suka main dukun. Namanya akunnya Sei, Bella Alma, Clara. Itu perempuan dukun. Saya udah bilang, jangan bikin saya gila. Saya pantau kalian semua. Kontak si Favilia ada di saya. Semua rekaman pembicaraan dia yang suruh saya main dukun ada. Tapi apa saya bilang? Saya seorang Katolik. Saya punya Bunda Maria. Saya punya Tuhan Yesus. Kalau kamu yang suka main dukun, silahkan main dukun. Jangan ajak-ajak saya main dukun supaya Eka kembali sama saya. Dan saya pun sudah senajis itu kembali sama dia. Ya. Jadi di belakang RK ada seorang wanita yang suka main dukun. Gak puas, naik di live saya. Mau ketemu sama saya. Kamu pikir saya takut? Saya gak takut. Punya agama, tapi masih suka main dukun. Nyuruh saya lagi main dukun. Lu aja sendiri main dukun. Sana, main dukun. Ya. Saya masih tahu cara berdoa. Jadi kalau kalian di live-nya saya ada akun yang suka dinaikin, tapi gak pernah ngomong dia. Dia selalu silent. Tapi suaranya saya tahu ada di saya. Karena dia pakai perempuan itu untuk menghubungi saya. Aduh, pokoknya permainan saya menjijikan deh. Pokoknya permainan itu menjijikan. Ya. Selingkuh itu penyakit. Nggak ada obatnya. Kalian tahu, selingkuh itu tuh kayak virus HIV. Nggak ada obatnya. Itu penyakit. Kamu bilang ke Romo, Rosi selalu KDRT. Guys, ini tangan KDRT kah yang kayak gini? Dia bilang aku selalu KDRT sama si RK, manusia kayak begitu. Dia gak akan pernah bertobat. Manusia kayak gitu gak akan pernah bertobat. Jagonya nipu yang kayak begitu. Iya, tangan aku gemoy. Soalnya makin kesana, makin kesini, fitnahannya makin aneh-aneh. Sekarang logikanya gini guys ya, kalian mikir baik-baik ya. Kalau ATM CRK tiga-tiganya ada di saya, buat apa dia nge-live?
Berarti nanti koin-koin dia masuk ke rekening yang saya pegang dong. Coba berpikir kalian, bener nggak? Kan dia bilang ATM-nya tiga-tiganya ada di saya. Saya sampai nggak punya uang. Terus kan kalau dia nge-live gitu kan dia dapat duit, bener nggak? Berarti dia menguntungkan saya dong. Berarti dia saya bikin jadi sapi perah dong ya. Dia live PK-PK tuh kayak tadi malam sama si Yusuf PI. Capek-capek nih, wow, sampai gitu-gitu. Terus pas mau cairin giftnya, tahu-taunya ATM-nya ada di saya. Wah, enak banget jadi Rossi ya. Bener nggak logika saya? Nah, sudah pernah datang berdua ke Romo belum, Kak? Begini ceritanya, dia selalu tidak mau. Justru ini yang dimau. Ini yang dimau Romo. Kita bisa datang dua-dua ke sana. Tapi apa? Di hari itu, aku bilang kan, pokoknya Mikael kita hari ini harus pergi ke Romo ya. Ya udah, jam 4 ya. Kita pergi ke Romo ya. Tapi aku kasih waktu dulu 2 jam. Aku pengen menenangkan diri aku. Padahal dia ketemu sama Priska dulu guys 2 jam. Ya. Udah kayak gitu. Datang nih jam 4 sore. Tahu nggak kenapa jadi nggak jadi? Dia mabok guys. Pulangnya dia mabok. Dia mabok pulangnya. Terus aku gimana lagi pergi ke paroki bawa orang mabok? Gimana ini teman-teman? Aku nggak punya duit. Duit aku semua sama istri aku. ATM ku tiga-tiganya ada di dia. Aku dizolimin, aku di KDRT. Jadi buat apa kamu posting video di YouTube, toh-tohnya masuk ke saya? Hanya orang bodoh. Apa sih kelebihan Priska? Gatel Kak, gatel. Kelebihannya cuma satu, gatel. Cuma satu kelebihan Priska, gatal. Itu aja, nggak ada yang lain ya. Iya, gimana nggak kesel guys? Itu keluarga aku langsung nanya, emang bener ya katanya ATM si abang di kamu tiga-tiganya? Hah? Tahu dari siapa? Ini rame tahu di TikTok, dia bilang gitu, katanya ATM-nya di kamu tiga-tiganya. Enggak loh, aku nggak sejahat itu, aku nggak sejahat itu. Emang sakit jiwa sih. Tapi bener guys, dia yang sakit jiwa, lama-lama aku juga sakit jiwa, ketularan gara-gara dia. Ya suruh si Pio kesini. Kan si Pio tuh yang nge-DM saya. Sis, besok berkenan nggak naik di live-nya saya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Terus nanti ada suster, ada Romo juga. Jadi kita bisa mediasi. Emang lu pikir gua waktu berkat nikah di TikTok? Udah, kita punya paroki. Kesana aja. Oh ya lupa sih, Eka kan pengecut ya. Memang kena guna-guna dia. Kena guna-guna dia, emang bener. Nah, jadi si RK ini ya guys ya, memang itulah kepolosan aku. Aku kan selalu diam di rumah, aku kan nggak boleh kemana-mana ya. Aku diam di rumah terus. Teman-teman, kalau kalian ada orang mau mere di sini ya, kalian boleh tanya tentang saya. Tanya, Rossi itu gimana sih di Maumere? Kalian nggak pernah dapat informasi yang dikatakan si RK. Oh, si RK kan bilang istri saya itu suka keluar malam. Sorry, aku bukan kelelawar. Aku bukan kelelawar. Bukan burung hantu yang suka main celok di pohon asam gitu-gini, gitu, enggak. Cukup lu aja, lu yang barbar, moral lu yang buruk, lu aja yang buruk. Kalau malam, gue di rumah, karena gue tahu gue harus bobo. Ya, kalian tanya, kalau ada orang mau mere di sini tanya, sebenarnya Rossi itu kayak gimana sih karakternya? Apa ini? Typingannya apa? Gimana sih? Kalau bener dia nggak megang ATM pun masih bisa ambil tanpa kartu. Iya kan? Dan logikanya gini guys, gini.
Kalau misalnya ATM-nya ada di saya tiga-tiganya, dia bisa ngambil tanpa kartu. Dia kalau saya pribadi ya, tahu nih ATM gua nih ada di laki gua nih tiga-tiganya. Ya, ATM gua nih ada di laki gua tiga-tiganya, tapi hubungan gua lagi nggak baik-baik aja sama dia nih. Aku nggak akan mau transfer ke dia, aku akan pakai ATM temenku supaya lebih safety. Bener nggak? Atau yang siap pakai gitu. Logikanya gitu aja. Jangan di live kamu bilang begini, teman-teman, apalah sekarang aku punya teman-teman. Dia bilang katanya dia bilang katanya dia bawa emas dia kabur. Bukannya dia yang pakai kalung emas sama pakai cincin gede ya? Hello. Iya. Jadi stop. Kalau kamu masih berkoar-koar di Koang Lagot, ya. Masih berkoar-koar di Koang Lagot, masih nyuruh orang tua kamu tebar hoax di Koang Lagot. Orang Koang Lagot itu semuanya menghubungin saya. Atau saya spill tipis-tipis di sini pembicaraannya, mau? Sabar, nanti ada part kedua. Gila lu. Udah laki-laki bencong tuh, kamu tuh udah dulu bencong, tau nggak? Bencong banci. Gaya lu aja petantang-petenteng di TikTok mah, giliran didatengin mah lu kayak ayam sayur. Males tau gak sih? Stop ya kamu ngasih uang ke si Tatan ya. Jangan pernah lagi kamu transfer ke dia. Saya masih sanggup ngasih uang jajan buat anak saya. Ntar kamu spill lagi. Tahu nggak guys? Ya, si RK. Nih ya, kita kalau ngebohongin orang gede mah wajar ya, tapi dia ngebohongin anak gua loh. Tan, pokoknya kamu harus sekolah di sekolah Katolik yang bagus ya. Anak udah antusias guys. Ih, akhirnya dia kan dulu di Maumere sekolahnya Katolik ya. Dia sendiri yang DM anak saya bilang, pokoknya untuk kamu bapak-bapak akan berjuang, kamu harus sekolah yang bagus. Dia suruh anaknya pergi ke sekolah yang dipengenin. Giliran di spill masalah dananya, nyungsep. Mending uang kamu ya, kamu pakai untuk hidupin si Priska. Tapi kamu ingat Mikael, Tuhan gak tidur ya. Tuhan gak tidur. Kamu bilang kan doa sih. Kita mah bukan masalah patokan doa siapa yang dijawab duluan, enggak. Tapi orang-orang juga tahu. Ya. Orang-orang juga tahu. Saya ngomong ini di sosial media karena kamu pewartaannya di sosial media. Kalau ada yang ngomong kenapa diumbar-umbar di sosial media, kan saya di sosial media guys, pakai ini dong. Pakai otaknya. Kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan? Udah. Ya, saya jawab pertanyaan kalian. Kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Kenapa nggak diselesaikan di dunia offline? Sudah. Mental. Kau jo otak mati, otak kau yang mati ya. Kau siapa? Aku mana kamu? Pembela CRK ini pasti. Biasa kalau yang ngebela CRK berarti punya kecenderungan selingkuh juga. Punya kecenderungan selingkuh. Pokoknya orang-orang yang membela CRK itu orang-orang yang punya kecenderungan berselingkuh. Percaya sama saya. Kurang lebih karakternya sama kayak CRK. Apa? Kata RK, kakak sudah tua. Kau lihat ya. Saya 44 tahun. Saya bisa seawet ini. RK masih 35 tahun. Di dunia nyata, kalau kami jalan berdua, RK tetap kelihatan lebih tua. Ya. Saya 44 tahun. Kami beda 10 tahun. Tapi kalau kami jalan berdua, RK tetap kelihatan lebih tua. Saya jauh lebih kelihatan lebih segar. Karena saya bisa ngurus diri saya. Bukan kayak dia yang jarang mandi, jarang sikat gigi, ya, jarang urus diri. Dia. Saya 44 tahun. Tapi kalau saya jalan berdua dengan dia, tetap dia yang kelihatan lebih tua.
Nggak ada yang nyangka guys, saya 44 tahun. Orang mikir saya masih 30. Saya udah 44 tahun. 6 tahun lagi saya sudah 50 tahun. Ya. Dari awal, saya kan udah menentang. Saya nggak mau dengan dia. Dari awal, perbedaan usia saya sama dia itu sudah saya permasalahkan, guys. Karena saya bilang apa? Ketika dia ngedeketin saya bilang apa? Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun 93. Aduh maaf ya, aku bilang. Karena kita ketemunya di mana? Di kontak jodoh Katolik di Facebook saat itu. Ya, kita ketemu di situ. Dia gangguin saya tuh. 3 bulan saya cuekin dia. Gak mau aku sama dia karena apa? Gue pikir aduh masih cabe-cabean ini, masih kayak anak kecil banget, nggak banget gitu ya. Aku cari yang seumur dengan aku, seumur dengan aku. Tapi apa dia bilang? Nggak apa-apa lah, usia itu kan hanya angka. Aku akan buktikan ke kamu kalau aku benar-benar cinta dengan cara aku datang ke Bandung katanya. Ya sudah, datang aja. Nah, aku tuh sebenarnya luluhnya di situ, bodohnya aku luluhnya di situ. Bodohnya aku luluhnya di situ. Dan ketika datang ke rumah ke keluarga aku pun, keluarga aku juga pas dia udah pulang protes semua, guys. Keluarga aku bilang apa? Gila, lu nggak salah. Itu masih kayak anak SMA gitu kan, kayak kamu yakin mau sama dia? Tapi dia gila. Pokoknya aku promosiin dia habis-habisan gitu. Jadi jangan bilang, memang saya udah 44 tahun, saya tua secara umur, tapi saya awet muda. Ya. Saya awet muda. Saya tua di umur, tapi saya awet. Bukan kayak kamu, muda di umur, tapi tua. Kemana-mana saya jalan sama dia, nggak ada yang nyangka kok usia saya beda 10 tahun sama dia. Malah terlihat dia lebih tua. Jadi inilah guys resikonya sama berondong. Jalum, buang kok di sana. Cari tuh si Grace. Ya, stop. Silahkan kamu larut dengan perselingkuhan kamu. Silahkan kamu berjinah terus. Kamu pikir saya nggak tahu, Mikael? Silahkan kamu berjinah terus. Ya, berjinah terus silahkan. Sampai ke penyakitan. Sampai ke penyakitan. Tuhan tidak tidur. Aduh, kata-kata flying victim. Ya, orang yang baik sama kamu aja kamu fitnah. Orang yang udah kasih rumah buat kamu aja kan sama kamu sekarang bermasalah. Semua alat-alat konten kamu, mulai dari laptop, mulai dari handphone, alat-alat konten kamu semua itu dibeliin sama si Cece yang bangun rumah. Tapi apa, kamu musuhin sekarang kan? Pertemanan dia itu gak ada yang awet, guys. Pertemanan dia itu gak ada yang awet. Iris kuping saya. Karena ada kelainan. MPD tuh pokoknya ngaco deh, udah ketemu malaikat lah. Di Bandung aja kamu sama-sama saya datang ke Bandung, kamu sama-sama dengan saya datang ke Bandung. Bisa-bisanya kamu selingkuh sama Putri kan? Berapa banyak uang yang kamu keluarkan buat Putri? Berapa banyak? Berapa banyak uang yang kamu keluarkan buat Putri? Iya, biar aja. Ya itu selingkuhan dia di Bandung tuh. Alah. Ini jangan-jangan CRK juga. Saya itu bukan kurus kering, tapi badan saya memang kecil. Justru saya tuh gak suka dengan berat badan saya yang sekarang, yang besar begini ya, yang 56 kilo, saya gak suka. Saya pengen kembaliin badan saya ke 45 kilo kayak dulu kecil.
Gak usah kepedean. Awet muda saya tuh dari dulu, bukan sekarang-sekarang aja. Kurus kering. Dia yang kurus kering. Dia datang ke Bandung gembel. Tahu gembel nggak bawa uang. Ya, mendingan sekarang gini, lu rajin mandi, rajin sikat gigi, udah itu aja satu PR dari gua. Udah, kalau lu udah rajin, jangan bilang kan dia bilang guys, dia bilang ke circle-nya dia katanya aku bau ketek nih, parfum gua di sini banyak. Mau yang mana ya? Nih parfum satu, ya. Ya meskipun parfum Alfamart ya. Dua, parfum lagi, ya parfum lagi. Ini tiga, ini parfum 3 ya. Kan kata dia kan aku bau ketek ya. 4 nih, parfum lagi. Apakah seorang yang bau ketek ini suka punya parfum lagi? 5 ya. Ini parfum lagi 6. Semprotin semua biar wangi ya. Apalagi mana? Oh ini dari mami. Ini dari mami yang ada di bawah. Ini parfum lagi. Ya, dia bilang kan aku bau ketek kan. Dia bilang kan di circle-nya dia Rosi bau ketek kata dia, ya. 6. Mana lagi? Itu yang kelihatan aja. Oh, ini 7. Masa iya sih yang bau ketek suka punya parfum? Yang bau ketek itu saya atau kamu? Sampai saya muak tidur dengan kamu karena kamu bau. Bodoh amat, mau suka mau enggak yang ngomong kayak begini bodoh amat. 1, rajin mandi, rajin sikat gigi ya. PR dari saya. Baru live itu jangan cuma cuci muka, mandi ganti daleman semua ya. Kamu bilang saya nggak bisa beresin rumah, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Bodoh. Rajin mandi, jangan cuma ganti baju, jangan cuma ambil anduk baru lap keteknya begini pakai anduk, semprot parfum. Jangan, mandi yang rajin ya. Mandi yang rajin, sikat gigi ya. Itu aja dulu, udah. Kamu udah terapkan itu setiap hari sekarang tanpa saya? Sudah? Udah rajin mandi? Udah rajin sikat gigi? Jangan cuma ngelap keteknya pakai anduk baru semprot. Jangan. Kesannya kayak istri nggak mau ngurus. Padahal lu nya aja yang jorok. Lu bilang gua bau ketek. Ada-ada aja memang guys. Dia bilang, Rosi itu bau ketek, nggak pernah mandi. Woi, mimpi lu. Rajin mandi ya. Sebulan tuh ya, kamu kan sebulan mandi 3 kali ya. Atau 4 kali itu paling banyak ya, sebulan 4 kali. Minimal ada peningkatan. Seminggu 3 kali mandi. Rajin ganti daleman ya. Rajin ganti dalemannya, diganti semua. Jangan cuma ganti baju doang, jangan. Nih, kayak saya. Meskipun ini filter, tapi kelihatan segar kan? Kita masih tahu ngurus diri ya. Masih tahu. Lu bilang gua bau ketek. Lu yang bau ketek. Gua mah gini-gini juga udah mama-mama ya. Tahu ngurus diri. Tahu nih. Udah beres ngurus anak, mandi, make upan. Biar apa? Bentuk diri kita menghargai, menyayangi diri kita sendiri. Kalau bukan kamu yang mempercantik diri kamu, masa iya orang lain? Guys, ini 7 parfum jadi aneh baunya guys. Jadi nggak jelas. Ya, dia bilang kan saya kan bau ketek, dia bilang kan. Nyampe ke kuping saya. Bahkan dia sendiri yang ngomong di live-nya. Katanya saya bau ketek. Kamu saya kasih challenge. Rajin mandi ya. Meskipun hidup, kamu kan dulu pernah saya mandiin ya, masih ingat nggak kamu saya mandiin dulu?
Masih ingat nggak kamu dulu pernah saya mandiin pakai air anget karena kamu udah jorok banget? Masih ingat nggak? Dulu kamu pernah saya mandiin kan? Waktu di kampung, karena kamu udah jorok banget, bau. Saya mandiin, mau nggak mau saya mandiin pakai air anget. Itu bentuk saya sayang sama kamu, saya seperhatian itu. Nggak akan dapet lu istri kayak gua. Sampai kotoran kamu aja di celana dalam kamu tuh saya cuci. Ya. Sekarang kalau dibilang Rosi tidur ngorok kata RK, guys, saya nanya sama kalian, kita nggak tahu kita ngorok ya guys ya. Tapi apakah menurut kalian ngorok itu adalah sebuah permasalahan yang besar? Dia pun ngorok. Semua orang pasti akan ngorok. Ada yang mungkin karena kecapean. Dan kita nggak tahu kita ngorok apa enggak. Nggak mungkin kan, gue lagi tidur gue ngorok nggak ya? Gue ngorok nggak ya? Gue takut ngeganggu teman gue yang sebelah kalau gue ngorok. Hello. Ngorok mah bukan aib. Aib itu kalau lu selingkuh. Bedain mana aib. Namanya gitu kita lagi tidur kan kita nggak tahu kalau kita ngorok guys. Atau kalian di sini ada yang nggak ngorok? Kalau si Pio lagi live mana dia bisa nggak ini? Bisa nggak dengan saya dia ini? Multi. Mana dia? Bilang saya bau ketek, bilang saya apa yang enggak aja mas. Kalau perempuan ngomong kayak gini biasa ya, tapi laki-laki nih. Jadi dia tuh supaya nggak terkesan tukang gosip di TikTok, dia tuh di belakang bikin circle. Dia DM-in orang satu-satu, dia japri guys, dia japri. Rosi tuh gini. Dulu tuh dia tuh selingkuh apa segala macem. Selingkuh sama siapa? Selama gue hidup sama lu gak pernah selingkuh gak setan? Ya, lu jangan ngomongin masa lalu mah orang semua punya. Tapi lu ngomongin, sekarang gue hidup sama lu, pernah gue selingkuh? Lu ngebahas-bahas masalah keturunan, lu aja penyakitan. Terus ada lagi yang bilang kayak gini katanya, oh katanya sekarang tuh Rosi itu katanya udah kasihan deh gak dapat pemasukan dari RK lagi. Kalau saya haus dengan uang CRK, saya nggak akan mungkin viralkan dia. Saya akan tahan karena saya pikir ada uangnya gede. Udahlah tahan aja, sakit hati juga tahan aja. Tapi enggak, sorry, lu salah orang. Deh pokoknya dia aromanya nggak enak lah. Buat yang udah pernah ketemu aromanya nggak enak. Ya. Stop, lu fitnah gua, stop. Jangan suruh orang tua lu tebar-tebar hoax di kampung. Pantesan dia minta Papum Channel ke spender ya, wajar lah biar keteknya jangan ini. Jangan bau. Sumpah guys. Itu tuh kalau ngomong Rosi bau ketek, Rosi apa segala macem, lu salah orang. Anjir. Siapa yang capek setiap hari bilang kamu mandi Mikael, nggak pernah lu mandi. Mandi woi. Rajin mandi, ganti daleman. Iya, gua panuan. Suruh aja dia multi sama saya, nggak usah saya naik ke sana. Oh, kalau dia mau saya naik ke sana, saya naik. Bau napas lah, bau apalah. Saya ingatin kamu sekali lagi, kamu jangan pernah lagi fitnah saya, stop. Kamu penipuan di kampung kamu di Maumere sana. Saya nggak guys, aku tuh kayak gini, aku nggak disuruh orang, nggak. Ini kemauanku sendiri. Supaya si RK itu stop nebar-nebar fitnah, stop ngomong-ngomong yang enggak, stop. Karena orang kayak gini tuh penipuannya banyak. Najis, saya nggak mau rujuk sama dia, nggak akan pernah saya rujuk sama dia. Tidak akan pernah. Nggak, saya lebih bagus hidup sendiri, tapi urus ke paroki. Ya. Teman-teman, dia selingkuhin itu bukan karena kita cantik, bukan. Karena dia nggak tahu diri. Nggak, aku nggak mau hidup sama laki-laki kayak gitu. NPD. Iya, orang-orang kayak gitu tuh pasti satu frekuensi kak. Circle sama. Kalau orang yang membela RK tuh circle-nya sama, berarti suka selingkuh juga, suka KDRT juga.
atau bahkan yang sama sekali nggak tahu ceritanya, hanya mendengar versi RK-nya aja gitu, cuma ngedenger karena si RK ini kan udah bikin tuh penggalan-penggalan video, penggalan-penggalan apa, dia bikin, dia kirim tuh, dia japri, karena kan orangnya lapor semua ke aku gitu loh. Aku tuh udah diem lama loh. Ini kayak tadi malam santainya telepon saya lagi. Kalau saya masih mau hidup dengan RK, nggak mungkin saya viralin dia. Justru dia yang pengen semuanya diulang lagi dari awal. Cuma saya bilang saya udah nggak bisa hidup sama laki-laki yang kayak model kamu. Jadi buat kalian perempuan-perempuan ya, sebelum kalian yang masih jomblo-jomblo di sini, perempuan-perempuan, kalian hati-hati cari pasangan, pastikan dulu dia NPD atau enggak. Ya. Anak ada ikut sama saya. Anak sama saya. Enggak, saya nggak akan pernah mau sama dia. Dan aku nggak mau lagi guys. Aku lebih bagus hidup sendiri. Lebih bagus aku hidup sendiri. Aku udah jenuh dengan laki-laki. Tidak. Nggak mau. Yes, dia malas mandi, itu fakta. Nggak pernah mandi. Ya, anak aku udah gede-gede guys. Anak aku udah besar-besar dan mereka tuh mengikuti ini dari awal. Kalian tahu nggak? Yang bikin mental anak aku hancur apa? Si RK nyepil transferan ke anak aku. Kan ada dia tuh bikin tuh, misalnya 150, dia bikin anaknya. Itu mental anakku hancur loh. Kalau dia cuma nyerang aku aja sih nggak apa-apa ya. Dia spill semua pemberiannya ke anak aku. Bapak sambung macam apa kayak gitu. Dia sadar aja, tapi sadar juga udah terlambat buat aku sih. Aku nggak mau ya. Emang dia sebiadab itu. Dia biadab. Dan sekarang gini ya, saya tanya sama kalian. Kalau ada seorang suami memenuhi kebutuhan istri, apakah itu sesuatu hal yang wow gitu? Itu kan kewajiban. Bener gak sih teman-teman? Itu kewajiban gak untuk dia memenuhi semua kebutuhan kita? Itu hal yang wajar. Itu bukan sesuatu hal yang harus dijempolin, enggak. Itu hal yang wajar. Wajar ketika kamu membelikan emas istri kamu, perhiasan, ketika kamu memberikan uang ke istri kamu, itu hal yang wajar. Wajar. Dan memang sudah selayaknya seorang suami kayak gitu ke istrinya. Tapi saya tanya kalian, kalau seorang suami berselingkuh atau istri berselingkuh, itu hal yang wajar nggak? Ya, saya lagi curhat. Saya lagi curhat di sini. Itu baru kurang ajar. Ya. Ya kalau banyak ya istri-istri di luaran sana, banyak yang DM saya guys. Kamu sebagai seorang orang Batak pula nih yang DM saya. Kamu sebagai seorang istri, kamu tuh salah. Sebenarnya kamu benar. Cuma salahnya kamu tuh memviralkan suami kamu. Ya kalau misalnya CRK nggak di sosial media, ngapain gua viralin? Karena dia pewartaannya di TikTok. Banyak orang yang ngedenger dia di TikTok. Ya. Ya. Karena dia di TikTok, ngasih pewartaan di TikTok. Pewartaan dia di TikTok. Ya sudah, berarti saya harus ngasih tahu sama orang TikTok. Ini gimana? Terus kalian tahu nggak waktu kejadian di Kupang, saya kan nanya sama dia, kamu pilih saya atau pilih dia? Atau pilih Priska? Kalian tahu nggak dia jawab apa? Dia bilang dia pilih Priska. Kalian tahu nggak itu? Waktu saya tanya, kamu pilih siapa? Pilih saya atau pilih dia? Dia bilang pilih Priska, makanya langsung saya live kan. Dia. Terus kalian tahu nggak, waktu wajar nggak menurut kalian perempuan yang ada di sini,
Wajar nggak menurut kalian perempuan-perempuan yang ada di sini, waktu saya pergokin mereka berdua di kafe, saya jambak perempuannya, menurut kalian wajar nggak? Saya tanya dulu, wajar nggak? Wajar nggak? Saya cuma jambak loh. Kebetulan rambutnya dicepol panjang, saya jambak. Kalau yang kalian nonton videonya kan saya jambak dia, saya jambak begitu. Wajar nggak saya jambak? Wajar. Coba wajar nggak? Coba wajar nggak? Wajar ya? Wajar. Nah, kalian tahu nggak? Waktu saya jambak si Priska itu, si RK bilang apa? Biarin aja kamu dijambak, biarin aja kamu dipukul, biar dia masuk penjara. Katanya biar gua masuk penjara. Dia bukan belain istrinya, guys. Dia malah belain selingkuhannya. Itu yang bikin aku viralkan dia. Langsung tak ambil handphone, tak live-in. Terus kalian tahu nggak? Waktu saya, yang bikin saya lebih kesel lagi, waktu saya pergokin dia di kafe itu, dia bilang apa? KTP saya lajang. Guys, kalian tahu nggak, aku langsung mau gila, guys. Dia bilang apa? KTP saya lajang. Hubungannya selingkuh sama KTP saya lajang apa? Dan sampai detik ini katanya KTP-nya masih lajang. Saya dengar kabarnya sampai detik ini KTP-nya masih lajang. Iya, orang kayak gitu akan kena karmanya. Sekarang dia merasa bahwa saya yang menzolimi dia. Sekarang dia merasa bahwa saya yang sudah menghancurkan dia. Yang bikin dia kesel apa, guys, sama saya? Kata dia apa? Semua spender-spendernya kabur gara-gara saya. Berarti ketahuan kan? Kalau dia murni pelayanan di TikTok, dia nggak akan pernah ngebahas ini. Tapi karena pelayanan dia bukan karena Tuhan, hanya karena ini, dia bilang apa? Penghasilan saya di TikTok habis gara-gara kamu, dia bilang. Iya, dia bukan lajang, tapi dia jalang. Dia jalang, terus ketemu lagi dengan perempuan jalang satu. Dan perempuan jalang itu udah tahu rumah tangga RK lagi nggak baik-baik aja sama saya, tapi dia masuk sebagai simpanan CRK yang baru. Apa? Yang dia ributin apa? Spendernya kabur semua gara-gara saya katanya. Terus, menurut lo, semua spender itu harus memfasilitasi lo untuk berselingkuh gitu? Bodoh banget, guys. Misalnya gini, kalian punya duit. Kalian kasih nih ke dia. Atau kalian give dia. Tapi tahu-taunya di umekos. Rugi nggak kalian? Kalau ngidupin anak istri masih oke ya? Sah gitu. Tapi kalau ada embel-embel ngidupin Rosi yang satu, kalian ikhlas uang kalian digituin? Atau jangan sampai kalian ikhlas. Saya nunggu disuruh naik ke sini, nggak ada yang mau naik. Tapi nanti besok ya, kalau saya live nyanyi misalnya lagi begini, terus yang nonton saya cuma 30 orang tuh ngantri semua tuh di bawah, semua moderator dia di bawah semua nontonin saya. Tapi kenapa giliran saya undang naik ke sini, saya kasih red carpet, nggak ada yang mau naik? Kenapa? Karena hoax semua kan yang kalian omongin. Dasar laki-laki. Makanya lu mulai besok ya, lu gua kasih tahu ya RK. Ya, mulai besok lu pakai jepit nih di sini. Lu pakai jepit di sini. Tuh. Karena lu bukan cowok. Pakai jepit. Jepitin rambut lu. Karena lu bukan cowok. Pakai jepit satu di sini. Bila perlu lu pakai bandana, pakai bando mutiara di sini. Udah cantik jatuhnya. Dibilang nggak punya nyali juga wajar. Karena apa? Bencong. Sampai sekarang kamu menyentuh nggak permasalahan kita ini? Ada kamu hubungin saya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Laporan. Kalau kamu benar-benar mau menyelesaikan masalah kamu dengan saya, kamu udah pulang ke Maumere. Karena saya udah nggak di Maumere. Kamu pergi ke paroki. Tapi apa? Pengecut, bangsat, biadab. Jangan bikin saya nunggu ya. Saya tunggu. Urus ini. Bagaimana bagusnya? Kamu bilang kan mau ke tribun kan? Naikin ke tribun. Jangan kamu hanya diam di Kupang sama perempuan jalang itu. Kamu pikir saya diam? Saya nggak nunggu. Saya nunggu. Keluarga saya nunggu semua.
meninggal, keluarga saya nanya, gimana kelanjutan kamu sama si Mikael? Kamu ke Maumere, nggak ada lagi alasan kamu nggak pulang ke Maumere karena ada saya udah di Bandung. Pulang kamu ke Maumere, pergi ke paroki. Hah? Siapa yang bilang saya selingkuh? Jangan kadang-kadang si bangsat biadab itu. Dia yang selingkuh berkali-kali, saya nggak pernah selingkuh selama saya hidup berumah tangga sama dia. Ya, makanya suruh dia si biadab itu naik ke sini, biadab naik ke sini. Laki-laki nggak punya mental dasar. Mungkin saya diam-diam, saya nggak nunggu kelanjutannya dari paroki gimana. Kamu pergi ke paroki ya, kamu ketemu sama Pater Goris, saya tunggu. Jangan kamu diamin masalah ini. Enak aja kamu, udah kamu fitnah saya punya suami 4, kurang ajar kamu. Kamu yang selingkuh, jangan bilang saya yang selingkuh. Saya udah bilang, jangan sampai habis kesabaran saya datang lagi ke Kupang. Saya datang lagi ke Kupang. Saya bisa datang ke Kupang, samperin kamu ke sana. Kamu mau bilang, Rosi nggak akan tahu di mana keberadaan saya. Kecil. Buat saya tahu kamu ada di mana, kamu tinggal di mana, saya tahu. Mau kamu di ujung manapun saya tahu. Selama kamu masih di Indonesia, saya tahu kamu di mana. Saya udah pernah bilang sama kamu, di ujung, di lubang semut pun saya tahu kamu di mana. Kamu jangan jadiin main-mainan ini, ya. Kamu urus ini, urus. Kamu kan yang berkoar-koar. Kalau dibilang, mana buktinya RK yang pengen minta cerai duluan? Ada. Di HP yang ini apa di HP yang mana ya? Ada guys buktinya. Dia yang mau minta cerai itu ada. Saya nggak pernah punya suami 4 ya. Jangan. Justru ini yang sedang saya klarifikasi. Dia bilang suami saya 4. Mana buktinya? Botol. Enggak kak Citra Bakara. Aku justru pengen selesai. Aku nggak mau digantung-gantung kak. Aku nggak mau. Aku pengen lepas dari dia. Aku nggak mau ada ikatan-ikatan yang aku nggak mau aku pengen selesai dengan dia, selesai hidupku tanpa dia. Aku nggak mau, nggak sudi ya. Mana ya, ada guys, kayaknya di HP yang ini deh. Coba bilang, kamu klarifikasi, bilang bahwa saya nggak pernah punya suami 4 ya. Kamu buatin mama teh dulu. Maaf. Habis tenggorokan mama kering ini gara-gara si kucuk. Dia guys, kalian bayangkan. Tanggal 9 April saya ulang tahun guys. Nih ya, aku tuh bener-bener gak tahu masalah apa. Aku tuh ngerasa kayak semua itu rumah tanggaku tuh sebaik-baik itu aja. Karena emang gak ada masalah guys. Aku jujur, aku jarang berantem sama RK. Aku gak pernah berantem sama dia. Gak pernah. Tanggal 9 April aku ulang tahun. 6, 7, 8, 9. Kalau nggak salah, tanggal 7, 8, atau tanggal 6. 6, 7, 8, dia tuh nggak ada di Maumere. Dia ke ND. Nyata-nyatanya dia dengan Priska pergi ke ND. Katanya pelayanan offline. Kata dia pelayanan offline. Ternyata dia bawa Priska. Dan saya tahu hotel mana yang mereka pakai nginep. Nah, di tanggal 8 April saya WhatsApp dia. Saya bilang, Mikael jangan lupa ya, saya besok ulang tahun. Iya katanya, iya. Tanggal 9 April kira-kira jam 3 sore apa setengah 4 dia pulang. Dia bawa kue ulang tahun. Masih tiup lilin guys. Ada videonya dia ngasih aku kue ulang tahun, ada videonya. Tapi kalian tahu apa yang dia lakukan di tanggal 10? Tanggal 10 April dia WhatsApp orang tuanya minta cerai. Dia pengen cerai sama aku. Gimana aku gak kecewa teman-teman. Ke Jogja itu bulan Oktober. Nah ini tiba-tiba kemarin ada beberapa kerabat keluarga lah ya. Maksudnya aku udah, sebenarnya itu tuh kayak kalau orang Maumere bilang tuh doi itu artinya kayak, doi itu tuh artinya apa ya? Doi itu kalau di orang Batak tuh apa ya, Namboru kayaknya, Namboru gitu atau Nanguda atau apa. Ternyata si Namboru sama si Nangudanya ini tantenya ini tuh ternyata sudah tahu dari lama, karena
si RK tuh pernah ke situ curhat. Ceritanya tuh dia tuh cerita bahwa dia bilang dia pengen balikan lagi sama si Priska. Dan tante saya ini udah nasehatin, jangan dong, jangan kayak gitu. Kita tuh tahu banget Rosi loh. Kamu jangan kayak gitu dong. Dia nemenin kamu tuh dari kalian susah sampai ada di titik ini, jangan kayak gitu. Tante nggak ikhlas loh kamu bikin kayak gitu. Terus tuh mulai tuh dia mengeluh tuh, mulai bilang, tapi aku nggak punya anak dari dia. Lah lu kemana aja waktu kita belajar dulu pas sebelum itu? Guys, saya tanya sama kalian. Mungkin maaf ya teman-temannya di sini, mungkin kalian ada yang udah berumah tangga lama tapi kalian belum punya keturunan. Mungkin ada kali ya di antara kalian, maaf ya teman-teman, aku bukannya mau nyinggung ya. Mungkin ada ya, mungkin teman-temannya udah nikah 10 tahun atau 8 tahun tapi belum dikaruniai anak, mungkin ada ya. Tapi kan waktu kita sebelum nikah itu kan kita dikasih tahu sama Romo, kalau kita belum punya anak itu bukan menjadi sebuah alasan untuk sebuah perceraian. Lah terus kenapa nih si RK botol ini malah ngomong ke orang-orang, ya saya nggak punya keturunan dari dia. Ketika saya tahu kamu juga nggak bisa kasih keturunan buat saya, emangnya saya langsung selingkuh gitu? Ya kan? Saya tunggu nih, kalau dia live nyinggung saya, suruh dia buka blokiran saya. Oh satu lagi, suruh dia ganti nama Bang RK itu. Jangan. Tahu malu. RK tahu malu pakai nama Bang RK, ganti itu bodat. Ya, saya udah habis kesabaran sama kamu. Saya udah gak menghargai kamu sama sekali, enggak. Buat apa saya menghargai laki-laki yang sudah menghancurkan perkawinan? Ganti nama Bang RK itu, ganti, terserah kamu mau ganti jadi apa. Guys, kalau dia live, kalian suruh ganti namanya. Itu saya yang kasih nama Bang RK. RK itu saya yang kasih, suruh dia ganti. Jadi Bang Roes kah? Jadi Umekos kah? KTP saya Lajang kah? Ganti. Yang penting jangan roti kehidupan, jangan. Suruh dia ganti. Lu ngeribut-ributin masalah uang yang lu kasih ke gua. Ngeribut-ributin masalah apa yang kamu beli. Itu kewajiban sebagai seorang suami. Bahkan suami yang lebih effort dari kamu membiayai kehidupan istri dan keluarganya masih lebih banyak, tapi gak berkoar-koar kayak kamu. Ingat RK, lu tuh belum beliin gua mobil. Lu tuh belum ajak gua jalan-jalan ke luar negeri, belum. Lu hanya bisa ngasih gua makan, lu udah belagu. Ya, kamu nggak beliin aku mobil, enggak. Kecuali kalau kamu dari tahap itu, dan itu pun sebenarnya nggak wajar. Karena masih banyak istri-istri di luaran sana yang lebih dimanjakan sama suaminya, tapi bukan kayak kamu. Ya, tukang selingkuh. Kalau gaya di live ini, teman-teman, aku nggak punya uang, aku juga butuh hidup. Suruh dia tarik ucapan dia itu. Yang dia sebar hoak di Maumere sana yang bilang saya nikah 4 kali itu pencemaran nama baik ya. Saya udah bilang, saya bisa datang ke Kupang. Kamu pikir saya udah pulang ke Bandung, saya nggak bisa ke Kupang lagi? Oh bisa sayang, bisa. Bisa. Kamu pikir gara-gara kamu di Kupang, saya udah di Bandung, saya nggak bisa ke Kupang lagi? Bisa sayang, bisa. Ya. Mana tahu saya tinggal di mana? Bisa sayang, gampang. Saya tahu kamu tinggal di mana, posisinya di mana, letaknya di mana, saya bisa. Penyesalan terbesar aku adalah mengenal si RK dan menikah dengan dia. Stop. Udah. Jadi saya cuma minta satu sama kamu ya. Kamu cepat-cepat pulang ke Maumere, urus ke paroki. Saya pengen selesai dengan kamu, pengen selesai. Saya nggak mau ada hidup saya dibayang-bayangi dengan RK lah apalah, nggak mau saya. Selesaikan. Ya memang buang-buang waktu. Kayak kerja bakti, tau nggak? Kerja bakti. Kan ada ya datang ke sini ya. Ininya suruhan-suruhan dia typing-typing nggak jelas. Aduh teman-teman saya ya guys nih, saya kalau mau kayak gitu ya, mau cari pasangan lagi mah hal yang gampang. Ini buat apa? Semakin bertambahnya usia saya hanya berpikir anak saya udah gede-gede, anak saya udah bisa protes ya, dan saya pribadi pun sudah tidak mau lagi yang namanya kenal laki-laki untuk saat ini ya guys. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan. Tapi untuk saat ini saya lebih bagus hidup sendiri. Saya merasa lebih tenang, saya bebas punya teman,
saya bisa kemana tanpa harus tertekan batin, ya kan? Daripada saya punya suami tapi hidup saya tuh kayak dikurung, tidak bisa bersosialisasi, tidak punya teman, tidak punya kehidupan luar. Hidup aku sendiri kayak gini, aku lihat anakku udah gede-gede, udah cukup mereka aja buat aku mah. Nggak mikir yang lain-lain, nggak. Cukup saya RK yang puas dengan perselingkuhannya, perjinahannya, karena percayalah sama saya, dia nggak akan pernah berubah. Kecuali satu, Tuhan yang mengubah dia. Tapi sayangnya dia tuh tidak dengar Tuhan. Dia merasa dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak kenal dia. Dia merasa dia mengenal Tuhan, tapi yang paling menyedihkan itu guys, kadang-kadang kita tuh merasa kita mengenal Tuhan, tapi kadang-kadang kita tuh bener nggak sih Tuhan kenal kita? Kita tuh merasa kayak Tuhan, kayak Tuhan tuh kayak kita tuh sedekat itu dengan Tuhan, padahal Tuhan kayak nggak kenal kita. Aku kadang berpikir kayak gitu loh guys. Tuhan, aku merasa aku kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal nggak sama aku? Gila agama. Dia kan suka membidat-bidatkan orang, suka menghakimi orang, tapi nggak ngaca dulu coy, ngaca. Rumah tangga lu aja, lu sebagai kepala rumah tangga aja lu nggak bisa, nggak mampu. Sebelum kamu ngurusin orang-orang di TikTok, urusin dulu gereja kecil kamu. Gereja kecil kamu tuh apa? Rumah tangga kamu, ya. Sebelum kamu ngurusin orang ribuan di TikTok ini, urus dulu nih satu orang. Gimana mungkin orang mau ngedenger elu ngomongin masalah perkawinan apa segala macam, rumah tangga lu juga berat. Gereja kecilmu dulu benerin, gereja kecilmu. Ada kamu, ada saya, ada anak, ini gereja kecil. Mau ngurusin gereja gede. Mau ngurusin gereja gede, gereja kecil lu aja rusak, roboh. Benerin dulu gereja kecil lu, ya. Lu so ngasih bimbingan ke orang, gua aja lu nggak bisa bimbing. Aku gampang membalikan keadaan. Semua orang yang sudah meninggalkan aku akan kembali kepada aku, ya. Ketawain guys. Gua juga kalau mau gila mah yang nonton banyak anjir. Tapi besok kalau aku live nyanyi nih ya, kalau aku live nyanyi dengan suaraku yang false ya. Aku yang nonton cuma 30, 40 gitu ya, nggak apa-apa ya kan, nyanyi aja. Ya kan? Gue udah enak-enak nyanyi begini tiap hari gitu ya, tiba-tiba difitnah lagi. Lu